Nah, saya ingin cerita tentang bagaimana pengalaman kami di Sulawesi mendorong desa itu sadar akan keruangannya, gitu loh. Dan desa memiliki satu pedoman, satu regulasi begitu di tingkat desa melalui peraturan desa, bagaimana dia mulai menata keruangan desanya, begitu. Nah, namun sebelum sebelum ke sini, saya sedikit ingin singgung soal perhutanan sosial. Jadi kalau di Sulawesi ya, tadi cerita Bu Neneng Kepala KPP ini sangat inspiratif sekali. Teman-teman di Tulungagung, Mas Munif, salam ya Mas Munif sama Bang Ikhwan. Cerita bagaimana PS. Nah, saya sebelum masuk ke sini saya mau cerita juga PS kita di Sulawesi. Nah, PS kita di Sulawesi ini cukup lama juga berkecimpung. Kita, kalau saya lembaga SCF sejak dulu memang mendorong bagaimana PS ini menjadi salah satu jalan alternatif atau solusi konkret bagaimana masyarakat kita itu yang hidup di dalam kawasan maupun di sekitar kawasan itu mendapatkan akses legal. Saya kira jelas seperti itu. Dan sejak tahun 2006 2007 beberapa teman-teman di Sulawesi lembaga SCF sudah mulai mendorong skema perhutanan sosial ini. Yang dulunya regulasinya parsial-parsial, ada HKM, ada hutan desa begitu ya. Ada hutan tanaman rakyat. Jadi parsial-parsial regulasinya, dan dulu skemanya rejimnya izin begitu. Nah, sekarang sudah berapa kali perubahan. Sekarang sudah namanya persetujuan, bukan lagi izin. Saya kira itu pengantar saja. Nah, sedikit saya ingin cerita soal ini. Kita di Sulawesi, situasi perhutanan sosial kita di Sulawesi. Tahun 2008, kurang lebih hampir 12 tahun dari sekarang ya, kita sudah mulai mendorong skema perhutanan sosial kita di Sulawesi. Dan salah satu site kita misalnya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan itu tahun 2008 ini kita menginisiasi namanya Peraturan Daerah tentang HKM, Hutan Kemasyarakatan, dan tahun 2009 itu sudah terbit perdanya, yang mana perda itu satu-satunya memang sampai sekarang ini terkait dengan perda hutan kemasyarakatan di Sulawesi Selatan begitu. Nah, sedikit saya ingin singgung soal isi konten daripada perda ini, yang mana ada kaitannya dengan ekosistem daratan tadi misalnya. Bagaimana kita mempertahankan ekosistem ini, wilayah kawasan ini tetap memiliki fungsi hutannya begitu. Nah, karena memang pemanfaatan masyarakat terhadap hutan ini sudah cukup lama dan memang sudah ada komoditi, tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Bu Neneng misalnya, begitu juga yang kejadian kita di Sulawesi. Jadi memang banyak masyarakat kita yang sudah eksis dan memanfaatkan komoditi, memanfaatkan tanaman di dalam kawasan hutan. Nah, oleh karena sudah existing begitu, salah satu yang kemudian kita ikat dengan perda itu bagaimana tanaman-tanaman, rata-rata kan memang tanaman hortikultura ya, perkebunan yang seperti tadi Ibu Neneng cerita. Nah, begitu juga kejadian kita di sini. Jadi rata-rata wilayah-wilayah kawasan itu sudah ditanami tanaman pertanian perkebunan, ada kopi, ada merica, ada vanili dan seterusnya. Tetapi kemudian lewat perda itu, peraturan daerah, kemudian kita tetapkan bahwa kalau toh memang ada tanaman perkebunan pertanian, kita menerapkan sistem agroforestry. Tetap ada kayu-kayuannya dengan persentase 40-60. Jadi karena sudah ada tanaman tanaman penghidupan ceritanya, tanaman dengan sistem agroforestry tersebut, ya tetap ada tanaman-tanaman kopi tadi, tetap ada tanaman durian dan tanaman-tanaman MPTS misalnya dengan persentase kurang lebih maksimal 60%. Jadi 40% itu adalah tanaman kayu-kayuan. Kenapa demikian? Ya, situasi memang kalau persentase tanaman kayu-kayunya lebih banyak, maka akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan maupun kesejahteraan masyarakat. Jadi memang situasi-situasi ini yang kita dapatkan di kita di Sulawesi. Dan saya kira sangat jelas perhutanan sosial ini yang kita bincangkan saat ini, siang ini, berkontribusi nyata terhadap pemulihan ekosistem yang ada di wilayah kawasan maupun yang ada di wilayah di luar kawasan.
aktivitas masyarakat yang ada di dalam kawasan. Nah, kalau perspektif tadi dua narasumber Kang Munif, Bu Neneng itu soal ini, saya ingin sedikit lebih banyak cerita soal yang memang saat ini sedang kita dorong di beberapa lokasi tepatnya sebenarnya di Sulawesi Barat, yang mana sebelumnya saya diskusi dengan Mbak Tami, saya panggilnya, kayaknya akan lebih kena kalau saya cerita soal saat ini kita sedang dorong rencana tata guna lahan desa secara partisipatif yang ada hubungannya dengan ekosistem daratan di desa. Ini akan saya lebih kena sepertinya. Nah, jadi ada beberapa latar belakang kira-kira kenapa ini kemudian kita lakukan. Sebagaimana kita ketahui bersama, desa dengan kesatuan masyarakat hukumnya memiliki kewenangan dan seterusnya untuk mengatur bagaimana penghidupan di masyarakat desanya. Dan itu diakui dan dihormati di dalam sistem kita, negara kita, NKRI. Ini saya ambil dari pasal 1 Undang-Undang tentang Desa. Nah, tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang UU JK Cipta Kerja. Nah, dengan pemahaman ini tentunya mestinya desa sadar bagaimana kemudian masyarakat kesatuan yang ada di dalam wilayah desanya itu menjadi modal bagi desa untuk melaksanakan pembangunan di desanya. Nah, berkaitan dengan hal ini kami melihat praktek kita melihat bahwa soal ruang ini penting untuk disadarkan kepada masyarakat. Jadi penataan akan ruang, lahan dan lingkungan ini untuk tujuannya bagaimana agar pembangunan di desa itu terkendali dan pemanfaatan ruang itu dan menciptakan lingkungan yang tertata itu bisa dikendalikan di dalam aktivitas pembangunan di desa. Nah, rencana tata guna lahan desa ini juga itu sebagai dokumen atau panduan bagi desa dalam merencanakan pembangunan di desanya. Jadi penting sekali memang desa sudah mulai menata ruang di desa. Nah, goal yang ingin kita tuju adalah bagaimana inisiasi masyarakat itu dan pemerintah desa melakukan perbaikan terhadap penataan ruang, termasuk hubungannya dengan perbaikan ekosistem tadi. Jadi kalau sekarang musim penghujan ya, Sulawesi ini juga sudah mulai ini, kita ada berita banjir, berita longsor, maupun memang beberapa tempat yang memang titik-titik rawan bencana. Nah, sehingga memang penting bagi desa sudah mulai sadar tentang keruangannya ini. Kira-kira seperti itu yang ingin saya bagi cerita pada kesempatan siang ini. Nah, oleh karena itu kita menemukan memang beberapa persoalan di desa. Ada beberapa hal yang kita temukan. Yang pertama, misalnya memang desa ini memiliki kelemahan dalam soal bagaimana keterkaitan antara kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial ini. Yang kedua adalah memang beberapa tempat berbeda kasusnya, tapi secara umum memang kita melihat sarana dan prasarana di desa itu memang belum memadai. Jadi tingkat layanannya masih sangat kurang. Yang ketiga, ini ada kaitannya dengan diskusi kita pada siang ini, bahwa oleh karena aktivitas pembangunan, maka ada tingkat konservasi lahan pertanian itu semakin tinggi juga, menjadi lahan-lahan untuk peruntukan lain, untuk pemukiman dan seterusnya, atau untuk alih fungsi yang lain. Dan beberapa kasus memang kita disinyalir beberapa desa memang mengalami degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang cukup signifikan dengan kejadian-kejadian bencana yang saat ini kita lihat begitu. Yang terakhir kita lihat juga memang dari aktivitas pembangunan yang di desa itu memang desa ini tidak memiliki visi keuangan untuk melihat bagaimana desa ke depannya. Jadi beberapa hal ini yang kemudian kita lihat penting memang untuk desa sadar akan keuangannya, sadar akan kewenangannya, dan bagaimana dia mengatur kesatuan penghidupan di wilayah desanya.
Dan salah satu jawaban itu adalah bagaimana desa mulai menata fisik keruangannya. Inilah yang kemudian kita dorong, yang kita lakukan di beberapa desa saat ini di wilayah Sulawesi Barat tepatnya, yang kita lakukan. Nah, apa yang pengharapan kita ya, desa ini kemudian mampu merumuskan integrasi pemanfaatan lahan pada kegiatan usaha yang spesifik dalam skala ekonomi misalnya. Kemudian desa mulai menata ruangnya lebih teknis sehingga pemanfaatan lahan itu bernilai ekonomi dan dapat dicegah kerusakan lingkungan dan beberapa hal yang bersifat pembangunan di desa. Dan kita kemudian mendorong penyusunan tata ruang ini bersifat secara partisipatif. Jadi mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif, kemudian juga sesuai dengan kaidah-kaidah regulasi yang ada dalam proses perencanaan perencanaan tata ruang desa. Nah, apa yang kemudian kita lakukan di saya ambil contoh saja yang sedang kita lakukan ini. Ada satu desa, saya ambil contoh di desa yang ini, desa Bengaulu di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Ada 4 desa yang saat ini sedang kita fasilitasi tata ruang desanya, gitu. Nah, ini yang saya tampilkan ada satu desa saja. Desa ini ada 4 dusun. Ada 4 dusun dan 1 tambahan dusun yang untuk perencanaan dusun baru. Dan kita melakukan droning begitu ya. Jadi kita memetakan desa ini dengan memanfaatkan drone, menerbangkan drone untuk memotret bagaimana situasi existing di desa, dan kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Jadi kita secara spasial mendapat peta desa dan bagaimana penggunaan lahan yang ada di desa Bengaulu ini. Kira-kira seperti itu. Jadi nampak kelihatan. Nah, proses yang kita lakukan, metodologi yang kita lakukan untuk bagaimana sampai kepada penyusunan tata guna lahan partisipatif ini memang cukup panjang. Hampir setahun ini kita bergelut di desa untuk bagaimana menyusun tata ruang desa ini, begitu. Secara tahapan sederhana boleh kita lihat di sini. Kita memulai dari tahapan sosialisasi, mencoba menyadarkan kepada masyarakat desa dan pemerintahan desa bagaimana visi keruangan itu, gagasan skema keruangan itu berkontribusi terhadap pembangunan di desa dan memang terintegrasi dan terkonsolidasi dengan situasi existing di desa. Dan prosesnya supaya mendapat legalitas yang baik di level desa, maka dibentuklah sebuah tim yang dieskakan oleh desa supaya legalitas proses yang kita lakukan itu mendapatkan pengakuan dari desa maupun masyarakat. Nah, proses ini kita cukup panjang. Kemudian sebelum kita melakukan survei, kita ada pengumpulan data sekunder, bagaimana data-data sekunder, data primer itu dikumpulkan, begitu, untuk menguatkan bagaimana menyusun rencana tata ruang ini. Nanti data survei inilah yang kemudian melihat betul bagaimana situasi existing di desa. Nah, alat bantu kita yang lain adalah droning tadi. Jadi foto udara ini coba menampilkan secara jelas yang akan menjadi bahan baku untuk mendiskusikan dengan masyarakat rencana penataan ruangnya. Yang kemudian setelah kita mengumpulkan data-data collecting ini, data peta juga kita buat, kita memulai mendiskusikan dengan pemerintahan desa, dengan masyarakat melalui FGD. Nah, FGD ini di setiap dusun kita lakukan. Kalau di desa Bengaulu tadi ini ada 8 dusun, maka kita lakukan di 8 titik FGD. Mencoba melihat apa saja existing pembangunan yang ada di desa dan merencanakan apa yang mereka coba usulkan di desa. Dan hasil daripada FGD inilah yang kemudian kita olah. Ada tim yang dibantu oleh tim GIS yang membantu secara spasial bagaimana mulai memetakan peta situasional di desa dan
perencanaan ke depan. Nah, termasuk kita juga menapisnya dengan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten lewat RT/RW kabupaten, peta kawasan hutan, peta dari KLHK, kemudian area lahan pertanian dan pangan yang berkelanjutan dari Kementerian Pertanian, dan beberapa dokumen penting strategis di kabupaten yang hubungannya yang beririsan dengan desa. Nah, olah data hasil FGD ini saya singkat-singkat saja. Olah data hasil FGD ini pula lah yang kemudian menjadi bahan amunisi kita untuk mulai menyusun rancangan peraturan desa terkait dengan tata guna lahan ini. Dan untuk sampai kepada penyusunan tadi dokumen tersebut, ya kembali kemudian kita diskusikan dengan masyarakat, pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat. Setelah selesai dibuat dokumennya, kita membuka ruang diskusi dan meminta masukan usulan dari masyarakat, apakah beberapa fase diskusi sebelumnya sudah tepat atau tidak, dan adakah masukan-masukan lain, termasuk aktor-aktor kunci yang ada di desa yang memiliki peran penting untuk pembangunan di desa. Nah, setelah proses di desa selesai, fasilitasi kita selanjutnya adalah, karena ini adalah ada regulasi yang merujuk pada tingkat di atasnya, kemudian kita diminta untuk diharuskan melakukan asistensi dengan bagian hukum kabupaten. Proses ini juga cukup memakan waktu dengan melihat tata ruang kabupaten dan pemanfaatan yang ada di desa. Dan setelah selesai proses asistensi hukum ini, ketetapan terkait dengan peraturan desa ini sudah bisa ditetapkan. Dan saat ini sebenarnya sudah sampai ke fase ke-7 kita. Kami sedang melakukan asistensi dan sudah ada tanggapan, sudah ada masukan dari kabupaten, dan tinggal kemudian mendorong ke desa untuk ditetapkan bersama dengan Badan Pemerintah Desa atau BPD. Nah, itu proses yang kita lakukan, bagaimana kita mulai menyadarkan kepada desa pentingnya visi keuangan desa ini. Nah, beberapa peta tematik yang coba saya tampilkan di sini ini menjadi bahan saja visualisasi kita pada kesempatan ini. Kalau di sebelah kiri saya ini, display saya ini kondisi infrastruktur dan jaringan prasarana secara existing yang kita potret lewat droning. Dan kalau yang sebelah kanan saya ini kemudian hasil FGD, masukan-masukan dari masyarakat, bagaimana mulai mereka mengusulkan pembangunan infrastruktur dan jaringan prasarana yang ada di desa. Jadi sudah mulai dipetakan di mana saja ditempatkan, misalnya untuk membuat lorong, dulunya ini jalanan itu kerikil, kemudian itu di aspal, itu mereka aktif secara visualisasi bisa dilihat di dalam peta rencana infrastruktur dan jaringan prasarana di desa. Begitupun dengan penggunaan lahan, Jadi kalau existing penggunaan lahan itu sudah sangat nampak di desa, itu ada dengan berbagai macam aktivitas penggunaan lahan, mulai dari pemukiman, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan kawasan hutan. Nah, karena Benggaulu ini adalah desa yang berbatasan kawasan hutan, tentunya juga memang aktivitas masyarakatnya itu ada yang memang masuk ke dalam kawasan hutan, begitu. Nah, 77% malah dari kurang lebih luas desa ini adalah kawasan hutan. Jadi lebih besar kawasan hutannya. Dan setelah kita lakukan pemetaan, memang sangat nampak masyarakat itu sudah masuk dan memanfaatkan di dalam kawasan, baik itu untuk berbagai aktivitas pembangunan. Ada yang berkebun, ada yang untuk aktivitas pemukiman dan seterusnya. Jadi memang hutan ini sebagian besar kita, jika kita desa yang kita datangi itu berbatasan kawasan hutan, maka memang aktivitas dan ketergantungan masyarakat di dalam kawasan itu sangat tinggi. Nah, termasuk 1 menit lagi ya, supaya ada waktu kita diskusi. Makasih.
Siap, makasih Mbak Tami. Nah, saya ingin cerita bahwa dari soal kita coba menyadarkan kepada masyarakat tentang bagaimana keruangan di desa ini. Nah, apa hubungannya dengan perhutanan sosial tadi? Jadi, oleh karena desa ini memang 77%-nya itu adalah kawasan hutan, dan kita dari segi citra yang kita dapatkan, peta yang kita dapat ini, kemudian menunjukkan ada kurang lebih hampir 300-an hektar itu memang masuk dalam kawasan hutan pemanfaatan oleh masyarakat. Dan dengan situasi ini masyarakat dengan adanya misalnya regulasi perhutanan sosial, maka ini menjadi salah satu pilihan, begitu. Ini menjadi salah satu pilihan. Perhutanan sosial menjadi satu kebijakan untuk bagaimana masyarakat secara legal masuk dan memanfaatkan di dalam kawasan hutan. Dan secara sadar masyarakat kemudian mulai mencari informasi, mencari tahu bagaimana skema ini mulai bisa didorongkan di mereka, bahwa ada kesadaran mereka terkait dengan pemanfaatannya di dalam kawasan. Ya, jadi dengan situasi seperti ini kita bisa menyadarkan bagaimana pemanfaatan atau penggunaan lahan di desa itu bisa ditunjukkan lewat fasilitasi yang sedang saat ini kita dorongkan. Nah, yang saya ingin saya sampaikan bahwa dengan proses yang kita inisiasi saat ini, kita menangkap bahwa masyarakat itu sudah menjadi sangat antusias dalam menentukan dan mengusulkan bagaimana perencanaan untuk pembangunan di desa berbasis spasial tersebut. Dan ini yang paling menarik menurut saya, yang kami pembelajaran yang kami dapatkan, bahwa dengan visi keruangan ini kita memperlihatkan bagaimana situasi keruangan ini, masyarakat dan aparat desa itu sudah mulai menyadari beberapa areal penting, strategis, dan areal-areal perlindungan, areal rawan bencana ini perlu dilindungi dan perlu ditetapkan secara regulasi teknis atau perdes teknis, sehingga memang tidak menjadi ada aktivitas pembangunan yang menonjol di situ, sehingga perlu ada ketetapan yang lebih teknis. Jadi ada area-area strategis perlindungan rawan bencana itu, mereka kemudian menyadari ini penting untuk dibuatkan regulasi teknis. Kira-kira seperti itu. Dan kita menangkap bahwa memang dengan proses yang kita inisiasi ini, desa sudah mulai sadar akan visi keruangannya. Nah, khusus untuk pemanfaatan di dalam kawasan hutan tadi, usulan melalui perhutanan sosial maupun melalui revisi RT/RW. Karena pada saat proses yang kita sedang kita inisiasi ini ya sedang berlangsung, ada revisi RT/RW di tingkat kabupaten. Dan yang paling utama adalah Perdes RT/RW, Rencana Tata Guna Lahan Desa ini secara partisipatif, ini menjadi pedoman, menjadi rujukan dalam menyusun rencana jangka panjang RPJMDes maupun rencana kegiatan di jangka pendeknya RKPDes-nya di tingkat desa. Saya kira beberapa hal ini yang ada kaitannya dengan diskusi topik kita pada siang ini, bagaimana mulai mereka sadar akan bagaimana situasional di desa, termasuk mulai menjaga, mulai melihat termasuk pemanfaatan di dalam kawasan hutan.